Oke, sambil menunggu teman-teman yang lain, karena sudah menunjukkan jam 19.30, acaranya saya mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang terhormat Ketua dan Wakil Ketua Himpunan Mahasiswa Teknik Sipil Universitas Tidar, yang terhormat Mas Adi selaku pemateri pada malam hari ini, dan tak lupa teman-teman peserta pelatihan SketchUp yang saya cintai dan saya banggakan. Perkenalkan, nama saya Ristiana Arifia Damayanti dari Teknik Sipil 2018. Di sini saya sebagai pembawa acara pada malam hari ini. Sebelum acara dimulai, perkenalkan saya untuk membacakan susunan acara pada malam hari ini. Yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua sambutan ketua himpunan, yang ketiga acara inti, dilanjutkan sesi tanya jawab, dan yang terakhir yaitu ada suara aku cetemu aku tak ngecetnya tadi. Untuk memulai acara pada malam hari ini, marilah kita buka dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya yaitu sambutan Ketua Himpunan kepada Mas Irsad Syaifullah. Saya persilahkan. Halo, guys. Kedengaran, Riz? Kedengar. Oke, terima kasih atas waktunya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, sehat selalu untuk kita semua. Yang saya hormati Kepala Divisi Akademi Profesi, Mas Kiki. Yang saya hormati juga Ketua PLTL Jatar, Mas Akmal. Tak lupa yang saya hormati juga Mas Adi Setiawan selaku tentor pada malam hari ini. Dan yang saya hormati dan saya banggakan kawan-kawan semua peserta pelatihan SketchUp El Jatar 2020. Pertama-tama marilah kita panjatkan bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul di acara pelatihan SketchUp ini dengan keadaan sehat walafiat tak kurang suatu apapun. Sholawat serta salam tak lupa kita aturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelumnya saya ucapkan selamat datang kepada kawan-kawanku semua mahasiswa teknik sipil dan mungkin ada juga teman-teman dari alumni juga yang ikut di pelatihan ini. Jadi ini diadakan nantinya untuk ibaratnya menambah wawasan mengenai aplikasi di teknik sipil. Terus ini juga bisa menjadi ajang buat teman-teman nanti nyerap segala ilmu yang diberikan oleh Mas Adi, karena sedikit informasi saja, mungkin insya Allah awal November nanti dari kita HMTS akan mengadakan kompetisi SketchUp yang akan kami buat di serangkaian Civil War 2020. Jadi ajang ini benar-benar dimanfaatkan ya teman-teman, nanti ikut kompetisi SketchUp-nya, hadiahnya juga lumayan gede. Pokoknya tunggu saja. Mungkin seperti itu sih, manfaatkan aja wadah ini karena emang dari kami sempat mengusahakan walaupun kita virtual ya karena belum bisa ke kampus. Mungkin kalau bisa ke kampus lebih efektif, tapi nggak apa-apa. Mungkin itu saja sih dari saya. Sukses selalu untuk El Jatar, semangat buat teman-temanku semua. Jangan khawatir karena kalau pepatah bilang itu langkah 100 mil pun itu dimulai dari satu langkah. Nah, pokoknya itu. Terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sipil. Ali. Terima kasih kepada Mas Irsad yang telah memberikan sambutan dan motivasinya. Selanjutnya yaitu acara yang kita nanti-nantikan, yaitu pelatihan yang akan disampaikan oleh Mas Adi Setiawan.
Sedikit informasi ya teman-teman. Mas Adi itu adalah mahasiswa teknik sipil angkatan 2017. Beliau termasuk dalam mahasiswa yang berprestasi. Beliau telah mengikuti berbagai lomba dan PKM. Salah satunya yaitu finalis NBC UGM dan lomba jembatan di Polines pada tahun 2019. Langsung saja kepada Mas Adi Setiawan, saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah suara saya jelas? Cek dulu. Jelas, Kakak. Jelas, Mas Adi. Alhamdulillah. Sebelum kita mulai, di sini saya tekankan kembali ya. Di sini pelatihan di sini orientasinya bukan apa ya, bukan nanti proyeknya selesai, proyek yang akan kita kerjakan selesai, akan tetapi orientasinya adalah yang penting kita bisa mengoperasikan SketchUp sesuai pemahaman saya. Bukan berarti sesuai pemahaman saya itu yang baik dan benar ya. Ya, sebisa saya. Barangkali ada dari peserta sendiri yang lebih jago atau lebih mahir. Bukan berarti karena saya menjadi pemantik materi di sini, saya yang paling jago, bukan. Akan tetapi mungkin kebetulan anak-anak HMTS kenalnya saya. Jadi saya disuruh ngisi. Ya, sekian mungkin itu. Lalu yang pertama, kita sepakati dulu ya bahasa yang akan saya gunakan. Maksudnya nanti saya itu ngomong biar kalian itu tidak bingung. Apabila nanti saya ngomong klik tengah itu artinya klik tombol tengah pada mouse kalian ya. Kan pada mouse kalian itu ada roller ya, ada wheel-nya. Nah, itu bisa diklik dan itu berfungsi loh. Bukan cuma kebetulan bisa diklik, akan tetapi memiliki fungsi. Itu. Lalu apabila saya ngomong escape, berarti tekan tombol ESC, dan lain-lain. Lalu nanti setiap step akan saya buka, buka sesi pertanyaan. Jadi tidak harus MC, tidak harus materinya selesai dulu ya, karena ini kan pelatihan. Jadi nanti saya membuat proyeknya, kalian juga buat, nanti akan saya cek, dan apabila ada yang kesusahan, silakan bertanya. Jadi bukan saya buat terus kalian nonton. Kalau kayak gitu kan mending nonton YouTube. Tujuannya diadakan kelas online seperti ini kan supaya ada komunikasi dua arah. Jadi apabila kebingungan langsung bisa. Oke. Kalian buka SketchUp-nya. Silakan kalian buka SketchUp-nya. Di sini saya akan menggunakan satuan milimeter. Jadi saya pilih ini ya, arsitektural milimeter. Kita samakan dulu supaya nanti hasilnya tidak distorsi. Oke, saya pilih, saya buka. Keemot. Ini gambar orang, boleh dihapus, boleh tidak ya. Saya hapus saja, mengganggu karena ini mengganggu. Lalu, sebelum itu kita mempersiapkan lembar kerja yang akan kita gunakan. Saya yakin lembar kerja dari SketchUp kalian tidak seperti punya saya. Karena di sini saya telah menambahkan toolbar-toolbar yang biasa saya gunakan. Untuk itu kita samakan dulu ya. Untuk menambah toolbar yang memiliki yang memiliki perintah lebar seperti tadi di sisi kiri, kita bisa klik kanan di area sini, klik kanan, lalu pilih large tool set ini ya, lalu kita pinggirkan seperti ini, lalu posisinya kita rapikan, kita bisa drag and drop, dan tidak ada ini pasti. Untuk menambahkan itu, kita klik kanan,
kita pilih standar. Klik kanan, standar. Lalu kita taruh ke posisi yang kita inginkan. Oke, bagi yang mendownload file AutoCAD yang telah saya kirim tadi, kalian bisa pilih menu File, lalu pilih Import, lalu pilih AutoCAD Files, DWG atau DXF ini. Silakan dicari filenya. Oh, sudah tak pindah ya? Taruh mana tadi? Setelah denah seperti ini. Oh iya, untuk zoom in dan zoom out, untuk zoom in kalian putar roller mouse kalian ke depan. Lalu untuk zoom out sebaliknya, jadi ke belakang. Merotasi tampilan, kalian bisa klik tengah mouse, lalu kalian arahkan untuk merotasi tampilan. Selanjutnya, untuk menggeser tampilan, kalian bisa tahan shift, lalu klik bagian mouse tengah mouse, lalu kalian bisa geser-geser. Dari sini, apakah ada yang ditanyakan? Apabila ada yang ditanyakan atau ketinggalan, mungkin bisa langsung chat di kolom komentar ya. Oke. Bagi yang mendownload file AutoCAD, mendownload file SketchUp dari saya, bisa langsung dibuka. Jadi kalau mendownload file SketchUp, langsung dibuka saja. Kalau mendownload file ini langsung dibuka saja. Kalau mendownload file AutoCAD, kalian pilih import dan pilih AutoCAD DWG Files. Oke. Setelah itu, kita akan memulai dengan membuat dinding. Untuk membuat dinding, kalian bisa menggunakan perintah rectangle atau dengan shortcut R, lalu di-push. Jadi, ketik R terlebih dahulu, R. Oh iya, sebelum menggambar, kita kunci dulu ya ini ya, denahnya agar tidak lari-lari nanti. Kita lock, lalu kita buat layer. Kita buat layer yang kita butuhkan. Denah, dinding, kusen, atap, genteng. Untuk sementara kita buat layer ini dulu ya. Pada denah kalian klik kanan, lalu pilih Entity Info, lalu pindahkan layernya pada sebelah kanan layar menjadi layer denah. Untuk apa gunanya layer? Untuk mempermudah. Mas Adi, Iya. maaf sebelumnya, ini baru nge-share filenya di grup WA ya. Tunggu sebentar, Mas. Oh iya, iya. Ya, apabila ada yang ingin tanya, langsung chat saja ya. Mana sih chat? Chat. Oh, ada chat.
Apakah udah di-download semuanya, teman-teman? Itu ada 2 file ya. Yang satu bentuknya AutoCAD, yang satu bentuknya SketchUp. Saya ingatkan kembali, apabila ada yang ketinggalan, silahkan chat saja ya di grup. Apabila ada yang ketinggalan atau bingung pada step yang saya jelaskan, silahkan langsung tanya saja. Karena nanti juga akan saya cek dari project yang kalian kerjakan. Kak, izin Kak, diulangi yang dari import Kak. Dari import file DWG-nya. Terima kasih Kak. Oke, akan saya ulangi ya. Saya hapus dulu. Pilih file pada pojok kiri atas ya. Nah, iya. Terus gimana kan cara gak sabun nih? Cara apa? Gak sabun. Pilih file pada pojok kiri atas, lalu pilih import, lalu pilih file yang kalian download tadi, kalian menyimpannya di mana. Lalu di sini pastikan terpilih AutoCAD Files, DWG atau DXF ya. Pilih AutoCAD Files, lalu pilih dan tarang, sudah. Setelah muncul, kalian buat layer pada sisi kanan layar tampilan. Kalian cari ya. Jadi di sini ada entity info, material, komponen, style, layer. Layer klik, lalu tambah add layer, denah, dinding, kusen, atap, dan genteng. Mungkin di sini ada yang menggunakan SketchUp versi 2015. Apabila ada yang menggunakan SketchUp versi 2015 mungkin agak sedikit berbeda ya. Karena untuk memunculkan tab layer ini harus kalian klik kanan terlebih dahulu lalu pilih layer di sini. Oke. Mas tadi nampil layarnya gimana? SketchUp 2015 ya? Bukan. 2020. Ketinggalan tadi. Layer di samping kanan. Di sini ada banyak menu, ada entity info, material, komponen, style, layer 2000. Oh, kalau 2020 layernya itu namanya apa ya? Apa sih? Beda kok memang namanya. Kalau yang 2020 itu tag, namanya tag, TAG ya. Mana sih notepad? Kalau yang 2020 SketchUp 2020 layer sama dengan tab. Text, tag atau tag gini. Sedikit beda, yang 2020 juga layer sama dengan tag. Oke. Mas, maaf Mas, ini aku pakai yang SketchUp 2019 itu yang kanannya belum muncul ya Mas. Gimana cara muncul? Ya. Oke. Klik ini di atas ini, klik kanan. Oke. Klik kanan lalu pilih layer ini. Nah, pasti muncul.
Nah, di sini munculnya sih. Mas, izin bertanya Mas, untuk yang SketchUp 2020 kalau diklik tag itu masih untag Mas, nggak bisa keluar layarnya. Ya itu nggak ada layer, emang tag itu namanya. Jadi kalian tinggal nambah-nambah saja. Cuma di sini tulisannya tag, tapi di sini sama. Isinya sama, tinggal nambah add tag gitu. Gimana? Sudah berhasil? Apakah iya? Apakah sudah bisa? Apakah iya? Maaf Aduh, Mas, belum muncul ya Mas. Maaf Mas, yang default tray itu Mas. coba share screen. Atau kamu munculin. Mana yang tadi yang mana? Bentar Mas. Coba. Oh iya, sebelumnya ini sudah pakai Zoom-nya pakai HP apa pakai laptop? Aku pakai HP Mas. Oh iya, pakai HP. Silakan di-shoot ya. Ini namanya siapa ya namanya? Ah, ini Mas. Halo? Damar, share screen Mar. Aku di HP, Dik. Cek Mas Adi. Bentar ya teman-teman. Ini Mas Adi mana? Halo? Sudah bisa dilanjutkan? Bisa Mas. Lanjut ya. Ya. Sudah. Selanjutnya, kita akan memulai dengan membuat dinding.
Untuk membuat dinding, kita pilih menu rectangle atau bisa langsung klik R. Ini saya klik R ya. R. Share screen-nya, Mas. Mas, layarnya nggak kelihatan, Mas. Iya nih. Lupaan aku. Masya Allah. Share screen. Oh iya, untuk membuat rectangle, untuk membuat dinding kita bisa menggunakan menu rectangle yang ada di kiri. Atau bisa langsung ketik R. R. Lalu pilih saja area mana saja yang ingin dibuat dinding. Ini ya, segini. Dinding. Lalu untuk membuat dinding, kita bisa menggunakan perintah push or pull. Atau bisa langsung klik, ketik P. P ke atas. Di sini kita bisa menentukan ketinggian dinding tersebut dengan mengetik angkanya. Jadi di sini di bagian pojok kanan bawah ada distance. Nah, di sini kita bisa menentukan ketinggian dindingnya. Sama kita membuat dinding dengan ketinggian 2 meter. Berarti kita ketik 2000 mm. Oke. Sudah semuanya kan? Kita lengkapi dulu ya dindingnya. Ini semua yang ada di sini, yang dinding-dindingnya ini, kalian buat ya. Dengan ketinggian untuk sementara 2 meter terlebih dahulu. Kalian bisa menyamakan ketinggiannya dengan dinding yang sudah dibuat. Contohnya ini bisa disamakan dengan ini. Langsung seperti ini ya. Jadi kita buat semuanya dindingnya. Samakan ketinggiannya terlebih dahulu. Selanjutnya, untuk memunculkan garis bantuan atau guideline, di SketchUp namanya construction line kalau nggak salah. Itu bisa kalian pilih ini, tab measure tool, atau dengan mengetik T pada keyboard. T, lalu pilih ini, pilih garis vertikal atau horizontal. Di sini saya memilih garis vertikal. Lalu saya tentukan jaraknya yaitu 150 mili. Mengapa 150 mili? Karena tebal dinding umumnya 150 mili. Setelah itu, garis ini berfungsi sebagai acuan untuk membuat garis. Jadi untuk membuat garis, kalian bisa mengeklik ini, line, atau langsung ketik L pada keyboard. Ketik L, akan muncul kursor pensil seperti ini, lalu klik lagi sampai bawah. Dengan demikian, di bagian sini dan bagian sini akan terpisah. Jadi bisa di push or pull salah satu. Saya tekan P, saya sesuaikan ini dulu. Saya tekan T, saya ketik 150, saya tekan L, saya buat garis, saya tekan P, saya klik,
saya tekan space, saya tekan T, saya ketik 150, saya tekan L, saya tekan spasi, saya tekan P, lalu saya tekan T lagi, saya ketik 150, saya tekan L, saya tekan spasi, saya tekan P. Ini, nah kalau bagian dindingnya masih belum terpisah seperti ini, itu menunjukkan bahwa garisnya tidak sempurna. Oleh karena itu kita ulangi lagi saja. Kita ketik, saya tekan T, saya ketik 150, saya tekan L, saya klik, pastikan ini, nah, Pelan-pelan, Mas. iya. Saya tekan P, saya tekan spasi, saya tekan T, saya ketik 150, saya tekan L, oh iya, untuk undo dan redo, kita bisa menggunakan perintah Ctrl Z untuk undo, dan redo-nya menggunakan perintah Ctrl Y. Bisa ketik ini ya, nanti. Saya tekan P. Saya tekan L. Lu. Masih. Yesus. Sampai sini dulu ada yang ketinggalan? Ada Mas Masih untuk ada yang ketinggalan, Mas Adi. Mas izin Mas tanya yang buat ketinggalan tadi Kak. Oh, untuk ketinggian ya. Pertama, kita buat rectangle dulu. Tekan R, membuat rectangle tekan R. Lalu klik. Lalu buat kotak. Seperti ini, setelah itu tekan P. Lalu langsung saja kita ketik ketinggiannya, seumpama 3 meter. Ya berarti kita tulis 3000 mili. Lalu enter. Dan jadilah dinding dengan ketinggian 3 meter. Saya tekan spasi untuk mengembalikan kursornya seperti ini ya. Jadi kalau SketchUp perintah SketchUp-nya itu aktif, kursornya akan berubah. Nah, di sini saya aktifkan perintah push or pull. Saya tekan P, kursornya berubah menjadi seperti ini. Apabila saya normalkan kembali, tekan spasi, kursornya akan berubah seperti ini lagi.
Kursor ya. Kursor hitam ini. Oke, akan saya cek terlebih dahulu ya. Barangkali ada yang ketinggalan. Nah, saya kira apa ini? Balik aku malah ini. Balik atau mas saya mas? Ya, yang ketinggalan silakan dinyalakan kameranya, tunjukkan projectmu. Seperti apa? Saya mute terlebih dahulu. Gimana nih mas? Yang masih kebingungan langsung ditanyakan aja. Itu Mas Adi ada yang bertanya di room chat. Lupaan aku. Coba saya cek terlebih dahulu ya proyeknya ya. Saya ingin tahu dari Mas Randy ini. Coba Mas, tunjukkan Mas. Halo Mas Randy. Apakah bisa mendengar suara saya? Mas Randy siapa tadi? Halo Randy. Halo, Biasanya Randy, nggak ya? ada sinyal, Mas. Oh, Biasanya nggak ada. Randy nggak ada sinyal. Oh, iya. Ini dari Mbak Apriliana Citra. Ini April loh. Iya, itu April. Oh, alah.
April. Siapa lagi ya? Mas Fauzan Arif. Co-host nggak usah co-host ya. Peserta. Mas Didan Hamdani, coba Mas ditunjukkan proyeknya. Mas Didan ini panitia apa peserta? Serta Mas. Coba ditunjukkan Mas. Apabila ada yang kebingungan bisa di. Iya. Sejauh ini belum ada sih Mas. Coba di share screen. Ditunjukkan proyeknya. Coba dinyalakan kameranya. Ini udah Mas. Pakainya HP. Oh, nggak lihat ya. Di Zoom dan didekatkan. Oke. Oh ini ya. Tadi tak. Oh iya. Oh iya sip mantap Mas Didan. Yuk yang lain yang masih ketinggalan coba ditanyakan. Mas Iqwar mungkin? Mas Iqwar gimana Mas Iqwar? Tidak ketinggalan kah? Nah, ini Mas Anton ya. Terima kasih Mas Anton. Saya lupa tidak menjelaskan ini tadi. Yuk. Mbak Nelly coba ditunjukkan proyeknya Mbak Nelly. Buat yang masih kebingungan. Mbak Nelly ini siapa Mbak Nelly? Ini sudah nggak ada yang tanya. Kalau sudah nggak ada yang tanya, tak lanjut. Mas, aku ketinggalan dari awal ya Mas. Yang layer sebelah kanannya belum muncul-muncul Mas dari tadi. Siapa ini? Yang layer sebelah kanan belum muncul. Pakai SketchUp versi berapa? SketchUp versi berapa, Mas? 2019 Mas. Oh, 2019 belum muncul. Apa ya? Coba screen. Ini gimana? Layer sebelah kanan belum muncul. Coba. Yang default tray itu Mas. Iya Mas. Di default tray. Bentar ya. Stop dulu. Oh iya. Apabila menu layer pada default tray ini belum muncul, kalian bisa pilih window, pilih default tray, lalu layer ini kalian centang ya. Centang layer. Dengan demikian, menu default tray layer akan muncul. Nah, ini ya, sudah muncul. Oh, udah muncul Mas. Makasih Mas. Sudah muncul? Udah Mas, makasih. Sudah? Makasih Mas. Ada yang ditanyakan lagi nggak ya? Ini lihat chat mana tuh? Masya Allah, buka dong. Mas izin Mas, yang anu Mas 150 mili itu gimana Mas? Yang 150 mili. Yang L 150 mili.
Oh, iya, iya, iya. Untuk membuat dinding kan umumnya tebalnya itu 150 mili. Nah, untuk membuat dinding 150 mili, garis bantu yang kalian bisa ini ya, pilih ini, measure tool, ada menu ini, menu meteran, ikonnya seperti meteran, kalian klik, tombol T, lalu klik pada garis vertikal atau horizontal. Di sini saya memilih garis vertikal, lalu klik. Setelah itu ketik 150, lalu enter. Pastikan sebelum menulis angka 150, kalian tentukan dulu arahnya. Arahnya mau ke sini, apa ke sini, apa ke sini. Mau ke sumbu hijau atau sumbu merah. Pastikan jangan kebalik ya. Setelah menentukan arahnya, kalian tentukan dulu arahnya sembarang. Meskipun sampai segini nggak apa, lalu kalian ketik. Kita hapus dulu. Tentukan arahnya terlebih dahulu, sembarang seperti ini, lalu ketik 150, lalu enter. Sudah seperti ini kan muncul garis bantunya. Untuk apa garis bantu? Ya, agar ukurannya lebih presisi. Lalu kalian ketik L atau line, EL. Lalu, nah, pastikan sampai muncul seperti ini ya, seperti tanda X atau intersection. Lalu klik, lalu turuti garis biru ini sampai ke bawah. Untuk menjaga garis biru ini, apabila sudah muncul garis biru ini, kalian bisa menahan tombol shift. Tombol shift, dengan demikian garis biru kalian ini akan stabil, nggak berubah-ubah arahnya. Setelah itu, sampai sini ya, sampai intersection line lagi, sampai ke bawah, lalu klik. Gunanya membuat line di sini adalah untuk memisahkan antara area ini, antara area sebelah sini dan sebelah sini. Lalu kalian bisa tekan tombol P untuk push and pull. Lalu ya tinggal tarik. Seperti ini. Apakah sudah terjawab? Iya. Ya Mas, ya. Ada yang ditanyakan lagi? Saya cek terlebih dahulu ya, salah satu. Mana ya? Ini Mbak Ratna Firda, apakah bisa mendengar suara saya? Ratna Firda Prasasti. Halo? Halo? Tidak ada respon. Mas siapa lagi? Mas Dava Yuro Aksalvian. Apakah bisa mendengar suara saya? Bisa, Mas. Coba ditunjukkan proyeknya. Ya, bentar. Oh iya, sudah. Mantap. Siap. Sudah ya? Saya Siap, lanjutkan. Siap, makasih. Setelah itu, kalian buat terlebih dahulu ya semua dindingnya ya. Sampai menyeluruh. Maaf, Adi, itu ada yang bertanya di room chat. Oh iya. Gimana benar. Room chat Umar Maulana. Iya, silakan bertanya Mas Umar. Ya Mas, mau tanya, share screen dulu apa gimana? Ya, share screen silakan. Tak stop share screen dulu.
Nah, stop ya. Silakan. Silakan Mas Umar. Kelihatan, Mas. Ya, kelihatan. Ini, Mas, kan ini kan bagian ini kan salah. Kan ini salah Ya, nih. Ada iya, yang ini kan salah. iya. Kan kalau misal kita hapus ini kan yang kehapus ini kehapus juga semua. Nah, buat Iya. biar yang kehapus itu bagian sini aja itu gimana, Mas? Biar kesininya itu nggak kehapus gitu loh. Oh iya, untuk agar tidak terhapus dipisahkan terlebih dahulu ya Berarti dengan membuat dikasih line. Iya, coba. Nah, situ. Ini ya. Nah, silakan dihapus coba. Gimana? Terus yang segini-gininya ininya sih, Mas? Iya, soalnya yang bawah kan belum Kan ini dipisahkan kan dengan masih line. kosong. Jadi yang bawah juga harus Oh, iya, dipisahkan iya. dengan line juga. Gitu. Oh, oke. Atau bisa dengan push and pull saja, Mas. Kalau tidak mau kerepotan. Push and pull. Hmm. Gimana maksudnya, Mas? Push and pull dari atas. Dari atas itu ya. P, tekan P. Nah, itu diturunkan ke Oh, bawah. iya. Iya. Coba. Oke. Mas ya, Mas? Ya. Ada yang ingin bertanya lagi? Sebelum saya lanjutkan. Makasih, Mas. Ya. Itu ada Mas Dodi mau bertanya. Oh iya, silakan Mas Dodi, gimana? Mas Adi, saya mau tanya. Itu kan Ya. saya habis ngepull ataupun buat line, kok susah ngezoom atau ngezoom out itu kenapa ya? Oh, kadang-kadang emang SketchUp seperti itu ya, zoom in dan zoom out-nya memang kadang tidak halus. Kadang kasar langsung terlalu ngezoom atau langsung terlalu zoom Oh, out. itu bawaannya ya? Iya. Ya udah, terima Iya. kasih. Untuk mengatasi hal tersebut, sama kita terlalu ngezoom kayak gini, langsung tekan ini saja ya, zoom extend. Sama seperti di AutoCAD. Di AutoCAD kan juga ada zoom extend. Langsung terlihat semuanya seperti ini. Setelah itu kita zoom dengan hati-hati. Apabila kita ingin melihat pekerjaan kita seperti kita menoleh, seperti mata manusia, kalian bisa klik ini. Kalian bisa tahan, klik kiri, lalu toleh kanan kiri. Nah, hasilnya menolehnya seperti mata manusia. Seperti ini ya. Jadi bisa celingak-celinguk di sini. Toleh kanan kiri. Oke, lanjut ya. Ada yang ingin bertanya lagi? Sebelum saya lanjutkan. Ada yang ingin bertanya? Kalau tidak ada, saya lanjut. Oke, lanjut. Setelah itu, belum selesai nih membuat dindingnya belum selesai semuanya. Nah, targetnya hari ini adalah selesai dinding dan bagian bawahnya ya. Bagian apa istilahnya? Bagian lantai dasar. Target hari ini. Untuk besok hari kedua targetnya adalah selesai kusen dan finishing. Ini ada kolom ya. Saya buat lebih dahulu. Karena saya rasa kalian sudah bisa membuat dinding, jadi saya langsung cepatkan seperti ini ya.
Mas, maaf Mas, kalau di blok semua bisa nggak Mas? Nggak jadi satu-satu gitu Mas? Di blok semua. Untuk Maksudnya di blok semua. kan sekarang kan lagi bikin dinding tuh ya. Maksud aku tuh di blok semua, jadi sekali blok aja udah kepus semua gitu. Atau Oh, kalau seperti itu nggak bisa ya. Karena bentar, saya share screen terlebih dahulu. Ini sudah share screen belum sih? Oh, belum. Kalau di blok semua, tetap tidak bisa karena yang bisa di push and pull itu harus berupa bangun datar. Kalau cuma garis itu tidak bisa. Jadi seperti ini ya. Saya kasih contoh, saya buat rectangle di sini. Saya hapus bangun ruangnya. Nah, di sini kan hanya berupa garis-garis nih. Kalau hanya berupa garis-garis, itu tidak bisa di push and pull. Harus berupa bangun datar. Nah, harus ada isinya seperti ini ya. Baru bisa di push and pull. Gitu. Karena tadi kan denahnya kan masih berupa garis semua tuh. Belum ada bangun datarnya, belum terisi oleh bangun datar. Jadi harus membuat bangun datar terlebih dahulu satu-satu. Oke. Yang ingin bertanya langsung saja ya, langsung interupsi saya bertanya Mas. Gak usah nunggu, gak usah nunggu apa-apa. Lanjut terus. Oke. Tanya yuk. Ini buat banyak dinding seperti ini agar kalian tidak lupa ya. Karena sering membuat dinding, jadi tidak lupa. Besok-besok perintahnya waktu membuat dinding, langsung klik, klik, klik. Karena sudah terbiasa. Waduh, hapus. Bisa. Ini harus. Nah, setelah selesai membuat dinding seperti ini, selesai semua sudah dibuat menjadi dinding seperti ini. Oh, ini belum di garasi. Maaf ya, tadi saya membuat denahnya terburu-buru karena baru tadi pagi buatnya. Jadi saya tidak sempat memberikan notasi dan elevasi, hanya berupa garis-garis saja. Mas, instruksi Mas untuk kontrol untuk kembalinya kayak Ctrl Z itu gimana Mas ya? Shortcutnya Mas? Oh, ini kalian klik kanan ya pada menu toolbar sini. Klik kanan lalu pilih standar. Nah, standar ini pastikan tercentang ya. Setelah standar tercentang, maka akan muncul seperti ini. Mungkin munculnya seperti ini munculnya. Nah, munculnya nggak langsung rapi. Kalian bisa tempatkan seperti ini. Ditata. Bisa ditata menunya ya. Bye. Oke. Oke Mas, makasih Mas. Ada lagi yang kurang dindingnya, dinding. Dindingnya sudah semua ya. Setelah, oh ini belum.
Oke, ini sudah semua apa belum? Ya? Sudah semua sepertinya dindingnya. Setelah sudah semua seperti ini, kalian klik ini 3 kali. Setelah klik 3 kali, akan terpilih semua. Bagian-bagian dinding yang menyatu, yang terkoneksi akan terpilih semua. Apabila ada bagian yang belum terpilih, kalian klik lagi ya. Dengan menahan tombol shift, tahan tombol shift, lalu klik 3 kali. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ini tombol shift-nya masih saya tahan ya. 1, 2, 3. Setelah itu kalian pilih grup. Make group. Setelah make group, kalian klik kanan. Pilih entity info. Entity info, lalu ini di sini di bagian entity info pada pinggir kanan ini ya. Kalian pindah layer 0 ini ke dinding, ke layer dinding. Dengan demikian, dinding kalian sudah masuk ke layer dinding. Oke, apabila layer dinding tidak dinampakkan, maka dindingnya akan hilang. Tarang, 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 tarang. Nah, seperti ini. Ada yang ketinggalan? Apabila tidak ada, saya lanjutkan ya. Untuk dinding saya hilangkan terlebih dahulu. Saya hide terlebih dahulu. Setelah itu saya akan membuat lantai dasarnya. Lantai dasar. Di sini lantai dasarnya memiliki ketinggian 50 cm. Jadi kita buat rectangle seperti ini, lalu kita ketik P, lalu kita tulis 500. Pastikan arahnya ke atas ya sebelum memasukkan angkanya, pastikan arahnya sudah ke atas. Kita tutupi semua ya bagian lantai dasarnya. Bagian lantai dasar. Oh, ini enggak sama. Lantai dasar seperti ini. Nah, di bagian sini ini tangga ya, bagian sini. Karena biasanya ketinggian tangga itu 2 cm, saya buat garis bantu di sini, ketik T, lalu pastikan arahnya ke bawah, ke atas bawah itu garisnya berwarna biru ya. Apabila ke samping sini merah, dan ke samping sini hijau. Ini ke bawah ya, pastikan ya. Ke bawah kita ketik 200. Lalu di sini kita, karena tangganya cuma sampai sini, kita buat pemisah terlebih dahulu, kita buat line. Setelah itu kita pilih ini. Kita pisahkan ini, di sini tangganya. Karena tangga biasanya memiliki lebar 3 cm. 30 cm. Kita ketik 300. Nah, di sini kita buat lagi garis bantu 220 cm. Kita pisahkan seperti ini. Kita push and pull. Kan hasilnya seperti ini.
Hasilnya seperti ini ya. Ada yang ketinggalan nggak? Coba saya ingin cek. Mbak Nurhana, kenapa ikut pada lebih jago daripada saya loh, Mbak Nurhana? Siapa ya? Co-host. Gideon. Trikita. Iya, Mbak Dian. Seva nih, Seva. Sev, dengar aku nggak, Sev? Sev, halo Seva. Mas mau tanya. Iya. Share screen boleh nggak? Ya, silakan. Ini kenapa ya? Udah kelihatan? Mas? Oh iya kelihatan dot. Lupaan. Itu kenapa ya? Saya salah layarnya atau kenapa? Ini loh, dot. Ini dindingmu kan visibilitasnya kan kamu apa? Kamu matikan. Nah, ini yang tadi yang muncul itu adalah termasuk ke dalam layer dinding. Terus? Jadi munculkan dulu dindingnya. Tadi mana yang lihat? Oh, berarti kamu gambarnya masih pada layer dinding dot. Jadi, pindahnya ke layer ini loh, ini. Aduh. Pindahnya itu. Nah, ini kan sudah layer 0, sudah benar sekarang. Oh, gini, ininya item-itemnya. Iya, untuk pindah itu. Oh. Sama kayak AutoCAD ya. Berarti gini harusnya bisa ya? Iya, sudah bisa. Coba. Duh. Oh, tadi itu dindingmu belum dot. Belum apa? Belum kamu grup. Belum di grup? Iya. Jadi masih gabung. Caranya? Ya, klik. Nah, klik 3 kali dot. Nah, kepilih semua. Ya, tekan tombol shift tahan. Nah, itu klik 3 kali juga. Klik 3 kali. Klik 3 kali semua. Pastikan semuanya gabung. Klik kanan. Ini dot. Nah, itu kayaknya belum kena. Itu klik 3 kali. Klik 3 kali, 3 kali. Nah, itu klik 3 kali juga. Klik 3 kali. Klik 3 kali. Klik 3 kali. Nah, sudah semua. Klik kanan. Make group. Oh. Nah, terus? Sudah. Itu dipindah ke dinding. Nah, sudah. Udah. Udah coba. Coba sekarang. Sip, mantap. Ada yang ingin ditanyakan lagi? Cek Sabil ya. Bill Sabil. Dengar nggak Bill? Bill? Halo Bill. Cek Bill. Mana project mobil? Cek. Halo. Halo. Aku ketinggalan ada anak voice. Lanjut nasi. Iso kok. Ya sudah. Cek yang lainnya. Ini Abdul Rahman nih. Ya sinyal aku hilang. Matikan dulu Bill. Aku mau hilang aja. Iya. Lanjut aja. Iya. Ini Abdul Rahman Agung po. Agung. Dengar nggak Gum? Abdul Rahman, Mas Abdul Rahman. Baik ya, karena nggak ada yang tanya, saya lanjutkan.
Dasar info. Setelah membuat lantai dasar, kita bisa pilih ini lantai dasarnya. Kita buat grup lagi, kita buat layer lantai dasar. Lantai dasar. Oke. Setelah itu kita klik kanan, entity info ini ya. Kita pindah ke lantai dasar, ke layarnya ke lantai dasar. Sebenarnya tanpa hide atau unhide layer itu bisa dioperasikan dengan menggunakan ini ya, view, component edit, lalu hide rest model. Mungkin di SketchUp kalian tidak bisa karena belum diatur. Harus mengklik ini ya terlebih dahulu. Kalau harus mengklik terlebih dahulu kan kelamaan. Kalian bisa menambahkan perintahnya itu di mana ya? Di window, di preferences, lalu pilih shortcut ini ya, hide rest model ini ya. Lalu kalian tambahkan shortcut ini, U atau apalah terserah kalian. Tapi di saya itu U. Lalu klik plus. Lalu oke. Dengan demikian saat kita mengedit ini ya, saat kita mengedit grup, apabila kita menggunakan U, komponen yang tidak kita inginkan untuk dilihat, yang berada di luar grup itu akan hilang. Ketik U hilang, lalu ketik U lagi muncul. Dengan menggunakan shortcut ini akan memudahkan kalian untuk mengedit. Seumpama kita ingin mengedit ini ya, mengedit bagian dasar ini, Apabila masih ada lantai dasar ini kan kesulitan. Nah, kita ketik U. Nah, sudah muncul lantai dasar. Lalu kita membuat seumpama kita ingin membuat garis bantu setinggi lantai dasar tadi. Nah, kan karena lantai dasarnya tidak kelihatan, kan sulit. Ya sudah, kita klik U lagi, lalu akan muncul. Nah, kita bisa membuat garis bantu setinggi ini, setinggi lantai ini. Nah, dengan demikian akan lebih mudah. Itu ya. Saya lanjutkan. Setelah itu, ini dindingnya kita naikkan ya. Dengan cara kita klik dinding, di unhide dulu ya dindingnya. Jadi di unhide pada tab layer ini. Kita pilih dinding, lalu kita pilih move di sini. Kita pilih move atau tekan M. Lalu kita pindahkan ke atas. Pastikan lurus, pastikan stabil ke sumbu biru. Sumbu arah biru ini ya. Ke sumbu Z. Kita pindah ke sini. Nah, dengan demikian, dinding kalian akan berada di atas lantai dasar. Nah. Oke. Ada yang ingin ditanyakan? Apabila tidak ada, saya lanjutkan ya. Mas, izin bertanya Mas. Untuk ya, tadi ketinggian lantai dasarnya berapa Mas? Saya ketinggalan, tadi putus-putus sinyalnya. 50 cm atau 500 mili. Siap, terima kasih. Hai. Setelah itu, kita lanjutkan ya. Membuat apa?
Ya, apabila sudah seperti ini, sekarang kembali ke denah. Nah, ini. Di sini denahnya saya membuat beda elevasi ya. Di sini elevasinya seperti ini. Pada ruang keluarga ini. Nah, di sini ceritanya di sini adalah ruang keluarga. Loh. Hilangkan terlebih dahulu. Nah, ceritanya di sini adalah ruang keluarga di sini ya. Di sini memiliki elevasi lebih tinggi 200 mili atau 20 cm dari lantai dasar. Maka dari itu kita buat rectangle setinggi 200 mili. Setelah itu paskan sampai sini ya. Kita buat grup. Kita masukkan ke layer 0 terlebih dahulu saja. Nah, itu kita pindahkan ya. Nah. Presisi ya. Nah, jadi pada lantai ini memiliki beda ketinggian. Seperti ini. Karena harus teliti ya kalau membuat seperti ini. Karena kalau tidak teliti, kalau kurang teliti, hasilnya pun tidak akan presisi. Oke. Sampai sini ada yang ditanyakan? Ada yang kebingungan mungkin? Kalau tidak ada, saya lanjutkan ya. Di sini saya akan membuat ketinggian dindingnya. Karena tadi masih sementara ya, tinggi dindingnya 2 meter itu masih sementara. Saya akan membuat ketinggian dinding dengan membuat garis bantu. Pastikan buat garis bantunya dimulai dari lantai dasar. Jadi yang lantai dasar itu yang ini ya, yang bagian ini. Yang bagian ini. Bukan yang bagian ini. Ini lantainya beda elevasi. Ini lantai ruang keluarga. Kita pilih construction line. Kita atur ketinggiannya berapa ya? 3.500 mungkin. 3.350.
setelah muncul ketinggian garis bantu ini, kita bisa mengedit dindingnya sesuai dengan garis bantu yang telah kita buat. Apabila kalian salah klik ya, sama ingin meng-push or pull ini, tapi yang terklik ini, kalian bisa langsung ketik escape untuk membatalkan. Escape, nah seperti ini. Jadi perintahnya akan batal. Kita samakan tingginya semuanya. Pastikan tingginya sudah sama semua dindingnya. Oh iya, saya akan menjelaskan juga ya, perbedaan antara komponen dan grup. Seumpama saya membuat grup di sini. Grup. Lalu saya mengkopinya. Untuk mengcopy dengan mudah, kalian bisa dengan memilih objek seperti ini, lalu tekan M, move, lalu pindahkan posisinya, lalu tekan Ctrl. Dengan demikian, objek yang kalian pilih akan langsung tercopy. Seperti ini. Nah, apabila kalian menggunakan grup, kalian mengubah salah satu objek yang telah di-copy, objek yang satunya tidak akan berubah. Tetapi, jika kalian membuat komponen, lalu kalian make komponen satu ya. Lalu kalian copy ke sini. Komponen ini dan komponen ini kan sama. Apabila salah satu diedit, maka yang lain pun akan juga ikutan otomatis ikut teredit. Nah, seperti ini ya. Jadi otomatis teredit seperti ini. Pembuatan komponen ini akan memudahkan kalian apabila membuat objek sama yang diletakkan berulang-ulang. Contohnya jendela. Kadang kan jendela kan dalam rumah itu jendelanya tipenya satu, tapi disebarkan ke seluruh, dipakai ke seluruh rumah. Jadinya begitu. Jadi apabila kalian tidak mau repot-repot mengedit satu-satu, kalian bisa membuat komponen lalu di-copy-copy. Dengan demikian apabila salah satu komponen kalian diedit, maka yang lain pun akan ikutan teredit. Seperti ini ya. Oke. Tadi mungkin 10 menit lagi, mengingat Iya. waktunya udah malam. Benar. Oke, dari sini ada yang ditanyakan terlebih dahulu. Mungkin target kita hari ini sudah lumayan tercapai ya. Karena target kita hari ini adalah membuat dinding dan lantai dasar. Untuk besok kita membuat kusen, atap, dan finishing. Sebelum diakhiri, mungkin ada yang ditanyakan? Maaf Mas, izin boleh. Itu ulangi yang tadi tanah yang di bawah enggak? Aku Yang mana? ketinggalan yang di bawah tadi. Yang di bawah itu loh. Ini. Ah, Iya. Oh iya. Untuk membuat yang di bawah ini ya, lantai keluarga ini,
Kalian bisa sembunyikan terlebih dahulu lantai dasarnya dan dindingnya. Kita delete ya. Ini ya. Nah, ceritanya nih di sini ada memiliki beda elevasi antara lantai ruang keluarga dan lantai lainnya. Maka di sini saya akan membuat lantai secara terpisah. Ini elevasinya adalah 200 mili. Kalian push, tekan, klik, ketik 200. 200 seperti ini. Karena ruang keluarganya sampai ini ya. Dapatkan ke sini. Nah, setelah itu sudah seperti ini. Apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Sudah? Tidak ada yang ditanyakan? Jika sudah, saya kembalikan ke MC. Untuk Mbak Riri, silakan. Oke, mengingat waktu ya teman-teman. Mungkin kalau masih ada yang kebingungan dan ingin bertanya, bisa di-keep dulu pertanyaannya dan ditanyakan di sesi berikutnya, yaitu hari Selasa besok. Atau bisa disampaikan lewat grup pelatihan. Terima kasih buat Mas Adi yang telah memberikan ilmunya ke kita semua. Oh ya, mohon maaf. Semoga ilmunya bermanfaat. Gimana Mas Adi? Jangan lupa di-save ya, disimpan proyeknya, karena besok akan dilanjutkan. Terima kasih. Oh ya, disimpan ya teman-teman. Soalnya masih ada sesi kedua dan ketiga. Terima kasih kepada Mas Adi yang telah memberikan ilmunya kepada kita semua. Semoga bermanfaat dan menjadi berkah buat Mas Adi dan kawan-kawan semua. Mungkin aku tutup ya teman-teman. Jangan lupa mengikuti serangkaian pelatihan SketchUp berikutnya, yaitu besok Selasa dan Rabu, tepatnya tanggal 11 sampai 13 Oktober 2020. Buat teman-teman yang belum absen, bisa absen terlebih dahulu. Dan buat teman-teman yang belum install aplikasinya, tidak apa-apa. Di sini kita sama-sama belajar. Mungkin sebelum acara kita tutup, kita bisa ambil dokumentasi terlebih dahulu. Buat teman-teman yang masih off-cam, bisa dinyalakan kameranya. Itu absennya udah dikirim di link. Ada di link. Sudah siap teman-teman? Aku screenshot ya. 1, 2, 3. Satu lagi. 1, 2, 3. 1, 2.